Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh rakyat Indonesia untuk menyuarakan aspirasi dengan damai. Prabowo memastikan aspirasi tersebut akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Minggu siang untuk menyikapi aksi massa yang berujung pada pengerusakan fasilitas umum. Presiden Prabowo mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan damai tanpa kerusuhan dan penjarahan. Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama di Istana Kepresidenan Jakarta. Selain pertemuan, para tokoh agama juga menggelar doa bersama. Ya, inilah pemirsa sejumlah tokoh agama yang mendatangi Istana Kepresidenan. Di antaranya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf, kemudian Muhaimin Iskandar, kemudian Bante Kamsai Sumano Mahatera, hingga penasihat Gereja Bethel Injil Nusantara Pendeta John Lokolo, serta tokoh agama lainnya. Menurut Yahya Stakuf, kedatangannya memenuhi undangan langsung Presiden Prabowo setelah sebelumnya juga sempat menghadiri pertemuan Presiden dengan 16 ormas Islam beberapa hari lalu. Dalam pertemuan ini, para tokoh lintas agama berkoordinasi dan menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Gereja Bethel, kami diundang bersama semua ormas. Kalau memang 2 hari yang lalu kan 16 ormas Islam menghadap di Malang. Dan semua ormas keagamaan baik Muslim akan penyampaian aspirasi masyarakat seperti yang kita lakukan kemarin, dan juga bagaimana berkoordinasi untuk baru mengatasi keadaan. Kita mau doakan supaya situasi negara kita bisa kondusif, rakyatnya bisa tenang, semua pejabat negara juga bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyat, dan kita doakan supaya semuanya akan berjalan lancar, stabil, dan kita boleh hidup sejahtera ya di Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Pak, ada instruksi dari Pak Presiden mungkin atau apa seperti apa gitu? Pemirsa, di jalan sempat bergelora suara massa menggema, aspirasi tumpah ruah, langit Jakarta jadi saksi mata. Namun usai riuh dan teriakan reda, ada tugas bersama yang patut dikerjakan bersama, yakni menjaga damai di Tanah Pusaka. Kita akan berdialog malam ini bersama Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Marsudi Syuhud dan Sekretaris Umum GSJA Indonesia Pendeta Diaspora Padang. Selamat malam Pak Kiai, Bapak Pendeta, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah berkenan berdialog di Sindo Prime. Saya ke Pak Kiai dulu, Pak Kiai. Apakah langkah Presiden Pak Kiai mengajak dialog tokoh lintas agama tadi menunjukkan memang ada kegentingan saat ini, Pak Kiai? Iya, bahwa
Sesungguhnya kita merasa bersyukur di Indonesia ini satu negara yang mempunyai organisasi-organisasi sosial keagamaan yang banyak dan macam-macam. Kalau kita membayangkan di negara Timur Tengah itu nggak ada organisasi seperti di Indonesia. Yang di bawah MUI saja yang satu umbrella, satu rumah besar MUI itu memayungi sekitar 87 organisasi sosial keagamaan. Lah, ada juga dari mulai PGI, KWI, Parisade Hindu, kemudian yang Buddha sendiri dan lain-lain, itu mempunyai organisasi dan pimpinannya masing-masing. Nah, ini semua manfaatnya ketika ada hal-hal yang genting, yang penting, yang dibutuhkan oleh bangsa, oleh masyarakat, dan oleh pemerintah, alhamdulillah tinggal dipanggil. Kayak kemarin 16 organisasi kumpul semua dengan Presiden. Yang sekarang organisasi keagamaan kumpul semua di Istana. Besok insya Allah jam 12 organisasi-organisasi keagamaan tidak hanya Islam kumpul semua di kantor Majelis Ulama Indonesia untuk menyerukan yang sama. Nah, disinilah kelebihannya Indonesia, alhamdulillah tidak hanya partai yang hidup, tapi organisasi-organisasi sosial itu hidup. Dari sebelum berdirinya Republik ini sampai sekarang ada organisasi pendiri Republik Indonesia, yaitu organisasi yang lahir sebelum Republik ini berdiri. Maka ketika ada persoalan apapun, khususnya organisasi-organisasi sosial keagamaan ini, itu pasti refleks bagaimana untuk mampu dan bisa menjaga keutuhan negara kita. Nah, itu intinya kita bersyukur di Indonesia ada organisasi yang establis sampai sekarang. Satu hal yang menarik Pak Kiai juga pengunjuk rasa aksi demo ini pun tidak hanya dari satu agama saja, tapi semuanya bersatu berunjuk rasa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dalam hal ini dengan hal-hal yang dianggap keluar dari koridor yang seharusnya begitu sebagai seorang pejabat. Nah, ini apakah juga dari pihak Anda begitu dari MUI melihatnya ini bisa menjadi salah satu refleksi agar pemerintah lebih baik atau fokus untuk memperbaiki situasi yang genting adanya kerusuhan, kericuhan kemarin ini, Pak? Bahwa sesungguhnya bangsa tidak hanya bangsa Indonesia, mau Amerika, mau Eropa, itu bangsa yang besar, bangsa yang bisa dan mampu untuk bisa menyampaikan kritiknya, idenya, dan menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah. Dan pemerintah hendaknya mampu dan mau untuk mendengarkan. Jadi kita ketika melihat sesuatu di pemerintahan, baik itu merupakan kebijakannya, kok ada yang kurang, kok bahkan ada yang tidak tepat, maka rakyat hendaknya sesuai ajaran agama pun itu hendaknya untuk bisa mampu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita tawasau mengajukan, menyampaikan kritik-kritiknya. Nah, ketika bangsa ini sudah mampu dan mau menyampaikan kritiknya, maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah ayyastamia ila syakawar rakyah. Bahwa pemerintah atau yang membuat kebijakan ini harus mampu mendengarkan keluhan-keluhan rakyat. Itu satu. Nomor dua, wa yatafaqqada ahwalahum, dan pemerintah juga
harus mampu memperhatikan keadaannya masyarakat. Hari ini yang lagi dikeluhkan itu apa? Kalau yang lagi dikeluhkan itu tentang pajak atau ekonomi atau apapun, itu yang harus didengarkan. Itu nomor 2. Nomor 3, wa ya'mala bimuqtadal adli. Nah, ini jelas bahwa pemerintah atau yang membuat kebijakan, selain masyarakat itu menyampaikan pandangan dan pendapatnya, pemerintah ya juga harus mau melakukan bertindak berdasarkan keadilan, berdasarkan hukum. Karena negara kita ini negara hukum. Coba bayangkan, kemarin 1 hari rasanya kayak tidak ada hukum. Berapa gedung yang dibakar. Maka karena ajaran agama kita juga menyampaikan bahwa ad-daulah ta'ni an-nizam wala ad-daulah ta'ni al-fadha. Berbangsa bernegara itu adalah kedaulatan hukum, harus saling menghormati hukum. Kalau berbangsa dan bernegara tidak ada hukumnya, kayak kemarin 2 hari bisa berapa bangunan habis. Karena rasanya tidak ada hukum. Bisa kocar kacir semuanya. Baik, Pak Kiai. Pendeta Dias, bagaimana Pendeta Dias umat Kristiani menghadapi keadaan? Di satu sisi kita melihat dari unjuk rasa yang sepertinya memang semua umat bersatu untuk menyampaikan aspirasinya, begitu, dengan hal-hal yang mungkin tadi saya sampaikan sepertinya ada entah keteledoran atau hal yang perlu dikritisi begitu. Tapi di satu sisi ada tindakan anarkis yang terjadi pada hari-hari kemarin membuat kita sangat khawatir. Bagaimana umat Kristiani melihat ini, Pendeta? Baik, terima kasih. Selamat malam. Situasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentu saja ada sebab dan ada akibatnya. Sebabnya adalah masyarakat melihat adanya kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat dengan pihak pemangku pemerintah, dan juga kurangnya rasa peduli dari pihak pemerintah dan wakil rakyat terhadap situasi kondisi yang dialami oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian apa yang terjadi sebenarnya merupakan ungkapan isi hati daripada masyarakat secara umum. Namun ketika terjadi ungkapan hati tersebut dinyatakan melalui apa yang kita saksikan beberapa waktu kemarin adalah demo, tapi rupa-rupanya demo tersebut ditunggangi oleh orang-orang atau oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang saya sebut dengan istilah semacam memancing daerah air keruh, sehingga terjadilah kerusuhan, pembakaran fasilitas umum. Tentu saja umat Kristiani di satu sisi harus menyuarakan yang kami sebut dengan keadilan, bagaimana pemerintah, wakil rakyat memperhatikan situasi kondisi masyarakat. Jangan sampai kemudian masyarakat seperti yang disuarakan mengalami situasi sulit oleh karena faktor ekonomi dan seterusnya. Tapi kami juga umat Kristiani sangat tidak setuju dengan apa yang terjadi, yaitu adanya kerusuhan, kemudian pengerusakan bahkan pembakaran fasilitas umum. Karena itu kan sebenarnya dihasilkan dari uang rakyat melalui pajak untuk melakukan pembangunan tersebut. Siapa yang rugi? Yang rugi ya kita sendiri. Oleh karena itu sekali lagi kami sangat tidak setuju dengan pengerusakan dan juga pengerusakan fasilitas umum tersebut. Sangat tidak setuju. Kami mengecam itu, sangat keras mengecam perbuatan tersebut. Demikian.
Bagaimana umat Kristiani dalam hal menjaga persatuan Indonesia dan demokrasi secara lintas agama, Pendeta, di tengah keadaan seperti sekarang? Ya, pertama-tama kita harus menyadari memang negara kesatuan Republik Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, bahasa. Dan kita semua sadar itu. Dan konsekuensinya sebenarnya adalah gampang sekali tersulut perpecahan. Maka dari itu, supaya kemudian kita bisa menjaga persatuan kesatuan di tengah-tengah situasi kondisi seperti yang terjadi sekarang ini adalah, maka kami juga meminta kepada para wakil rakyat pemerintah, jangan abai dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat, apa yang dialami oleh masyarakat. Betapa sulit sekarang masyarakat untuk mencari pekerjaan. Pada saat yang bersamaan, kita melihat oknum-oknum wakil rakyat, para pejabat, oknum ya, menunjukkan gaya hidup yang hedonisme. Seperti itu. Ini sangat menyakiti hati masyarakat. Jadi bagaimana menjaga persatuan, kesatuan? Pertama-tama dari pihak masyarakat, dari pihak pemerintah, wakil rakyat, tolonglah peduli dengan situasi kondisi masyarakat. Dan dari pihak masyarakat, kami umat Kristiani pertama-tama terus menjaga kesatuan persatuan ini dengan mengedepankan ketika kita menyuarakan isi hati, tetap mengedepankan kasih, tetap mengedepankan jangan sampai kemudian banyaknya suku, banyaknya bahasa, jangan sampai terprovokasi untuk kemudian kita mengalami perpecahan. Demikian. Itu tadi yang kita garis bawahi, jangan sampai terprovokasi. Baik Pak Pendeta, Pak Kiai, ini salah satu juga yang dilakukan upaya agar bisa terjadi persatuan yang dilakukan, yakni Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengajak ribuan prajurit TNI-nya menggelar istighosah di kawasan Monas, Jakarta pagi tadi, Pak Pendeta, Pak Kiai. Ini adalah kegiatan wujud kebersamaan, termasuk ikhtiar spiritual menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita simak dulu. Istighosah adalah doa bersama Panglima TNI dan ribuan prajurit TNI di Monas. Ini dilakukan pagi tadi, menghadirkan anak-anak yatim dari berbagai panti di Jabodetabek. Istighosah dipimpin Ustadz Adi Hidayat. Dalam ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat menekankan pentingnya menjaga spiritualitas sebagai pondasi kekuatan bangsa. Bangsa Indonesia punya modal besar dalam membangun kekuatan pertahanan, namun perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman sesuai visi misi TNI Prima. Doa bersama sekaligus jadi pengingat bahwa kekuatan bangsa lahir dari sinergi antara ketangguhan militer, kekuatan iman, serta doa-doa tulus dari rakyat. Kita lanjutkan dialog kita. Pak Kiai, ini saya lama ingin sekali bertanya ini kepada yang mungkin bisa menjawabnya begitu Pak Kiai. Apakah di zaman Nabi Pak Kiai, ini pernah ada pejabat yang misalkan dia katakanlah rakyatnya mungkin sedang susah begitu, namun dia malah pamer bahwa dia berkecukupan, dan apakah Nabi sempat menegurnya? Lantas kemudian bagaimana tentang ketika rakyat ini merasa tidak terpuaskan, apakah dibenarkan dengan upaya seperti penjarahan ataupun melakukan hal yang akhirnya membuat kapok si pejabat yang dianggapnya berlebihan itu Pak Kiai? Ya, bahwa mengkritik ajaran atau kita mengkritik itu an-naqdu laisal hikdu. Kita mengkritik itu bukan karena kita itu benci, dendam. Dan ketika ada dianggap pembuat kebijakan ini dianggap kurang tepat dan kurang baik, maka seorang masyarakat atau rakyat itu hendaknya untuk langsung bisa menyampaikan hanya dengan cara-caranya tersendiri. Sebagaimana dulu sahabat Abu Bakar itu ketika terpilih jadi khalifah itu pidato.
Dan pidatonya begini setelah terpilih, Ayuhan nas, wahai manusia, ini qad wulitu alaikum walastu bi khairikum. Saya ini telah dipilih sebagai pimpinan kalian. Dan aku ini bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jadi betapapun sudah terpilih jadi khalifah, dia sampaikan, saya sudah terpilih, tapi sesungguhnya saya ini bukan orang yang lebih baik di antara kalian. Maka ketika demikian, fa'in ahsantu fa'ainuni. Maka jika saya ini baik, dukunglah aku. Kalau baik, pas kebijakannya, sesuai, dukunglah aku. Wa in asa'tu faqawimuni. Dan jika aku ini berbuat salah, kurang tepat kebijakannya, maka luruskanlah aku. Nah, ini ajaran agama yang dilakukan sampai sekarang, termasuk disampaikan melalui mimbar demonstrasi, menyampaikan pendapat dengan cara demonstrasi. Nah, yang dilarang adalah bukan demonstrasinya, bukan menyampaikan pendapatnya. Yang dilarang itu adalah membuat kerusakannya. Maka jika bisa didialogkan ketika akan menyampaikan, itu lebih baik. Maka jika menyampaikan kritiknya bisa dengan dialog sambil ngopi-ngopi, itu lebih baik daripada dilakukan secara bebas yang kanan kiri bisa ada yang menyusupinya. Baik, sayang waktu kita terbatas. Saya ingin ke Pendeta Dias, bagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus tentang hal yang saya tanyakan serupa tadi, Pendeta Dias? Yang diteladankan oleh Yesus Kristus adalah supaya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kita harus mengalahkan kejahatan dengan perbuatan baik. Demikian yang diajarkan oleh Tuhan Yesus terkait dengan situasi bangsa dan negara kita sekarang ini adalah kita memang harus mengutarakan, memberikan kritik-kritik yang membangun terhadap pemerintah dan wakil-wakil rakyat kita, tapi tidak boleh dengan kekerasan, apalagi kemudian melakukan penjarahan. Demikian. Baik, ini adalah sebuah Pendeta dan Pak Kiai, modal besar bangsa ini ya. Dialog yang kita lakukan ini sangat indah, betapa agama sebenarnya sudah mengajarkan banyak hal, mengawasi ketika ini diterapkan ke kehidupan, tentu saja baik pemerintah maupun rakyatnya akan saling mengkoreksi dirinya masing-masing, memberikan solusi untuk kesejahteraan. Pak Kiai, Pendeta Dias, terima kasih banyak ya sudah berbagi. Izin saya minta tolong doanya untuk bangsa ini, semoga saja ke depan lebih baik.